Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita boleh diberikan kesehatan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kita. Hanya di dalam Tuhan kita boleh diberikan kesehatan pagi hari ini.
membuka ruang kesaksian untuk kita semua. Bagi saudara yang ingin bersaksi, ingin menceritakan kasih Tuhan selama 1 minggu ini atau selama 1 bulan ini, ingin memberikan kesaksian, saya persilahkan. Ini cerita-cerita seorang anak saya sakit. Tadi malam bapak bilang di ATM BRI itu ada 400 untuk armada. Kalau boleh punya uang, kasih Pak. Banyak yang kena corona memang, tapi Grace tanya ini corona atau enggak? Dokter Amila bilang enggak mas, cuma kecapean. Terus gimana ceritanya? Tadi ibadah online aja, Pak Mami. Masih tahu. Oh, Pak Gembala saya nggak takut. Pak Gembala saya nggak takut, pokoknya takut. Itu masih ada Tuhan. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Gembala yang telepon terus dibangkitkan Pak Elkana. Marah. Tadi aja udah marah-marah. Saya bilang, madulamu itu berhenti Pak. Gak tahan nunggu marah itu. Saya bersyukur saya bisa menang. Minggu lalu gak menang. Berarti saya bisa menang. Luar biasa Tuhan. Amin. Amin. Karena semoga keluarga diberikan yang terbaik bagi Tuhan, semoga diberikan kesehatan selalu dari Tuhan. Ada lagi yang ingin bersaksi? Baik, kalau tidak ada, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Puji
hari-hari yang kami alami. Biarlah pagi ini semua umat yang ada di ruangan ini Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, sehingga kami semua diberkati, kami semua diurapi oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga bukan lidah bibir hamba yang berkata-kata, tetapi kuasa Tuhan yang berkata-kata bagi semua umat yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih. Segala pikiran-pikiran melayang-layang, hamba berdoa, hamba tujukan dalam nama Yesus, pergi dan keluar dari hati dan pikiran kami. Biar kuasa Tuhan mengambil alih dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saudara diberkati, amin. Saudara diberi kekuatan, amin. Puji Tuhan. Nah, biasanya minggu-minggu ketiga ini minggu pergumulan biasanya. Nah, ini minggu-minggu ketiga memasuki minggu baru di awal bulan ini memang biasanya itu pergumulan berat untuk orang-orang yang beribadah. Karena ada begitu banyak pertimbangan. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita buka firman Tuhan Alkitab kita di pagi ini. Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 11, kemudian kita lompat sampai ke 17, 19, 18 dan 19. Kejadian pasal 3 mulai ayat 8 sampai 11, lalu kita lompat sampai ke 17, 18, 19. Saya baca buat saudara-saudara, saudara baca dalam hati dan simak baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Begini bunyi firman Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang kehilangan fungsi rumah tangga di dalam rumah tangga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang barusan kita baca rasanya tidak mengenakan kepada kita, tapi harus memang disampaikan saudara supaya kita tahu. Ayat 8 firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk,
bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini bukan saja berbicara atau bermakna bahwa manusia jatuh di dalam dosa, tetapi ini juga memiliki makna yang dalam bahwa pada waktu itu manusia pertama ini kehilangan fungsi di mata Allah, kehilangan kontrol di mata Allah. Artinya bahwa masing-masing dalam rumah tangga itu sudah tidak berfungsi lagi. Adam yang merupakan saksi hidup mendengar wasiat dari Allah tidak berfungsi, dan istrinya Hawa telah disampaikan oleh Adam suaminya kepadanya bahwa Anda jangan ini juga tidak berfungsi. Betapa bahayanya jika rumah tangga Kristen tidak berfungsi di tengah-tengah dunia ini di mana kita berada, saudara. Suaminya jalan sendiri, istrinya kemana, anaknya kemana, semua kehilangan kontrol. Saya tidak menyinggung, tapi ini kebenaran Allah agar supaya kita semua memahami firman ini juga mengarah kepada saya. Jadi ketika keluarga Kristen, ketika rumah-rumah tangga umat percaya kehilangan fungsi di mata Allah, maka apa yang terjadi? Sudah pasti kita akan kehilangan hadirat Allah. Ketika kehilangan hadirat Allah, maka rasa ketakutan itu mulai muncul dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi ketika terjadi kehilangan kontrol suami, itu bukan saja diharapkan oleh Allah mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga, tapi fungsi jauh lebih tinggi daripada itu. Seorang suami itu harus memperkenalkan Tuhan dalam rumah tangganya, dia sebagai imam. Karena pintu berkatnya itu masuk lewat situ. Hadiran Tuhan itu masuk lewat situ. Penyertaan Tuhan itu masuk lewat situ. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah suami. Suami itu kepala rumah tangga, yang dimana dituntut Tuhan bukan saja mencari nafkah, dia bekerja untuk menghidupi kehidupan rumah tangga secara jasmani, tapi jauh lebih daripada itu. Fungsi suami harus membawa rumah tangga itu mengenal Allah yang benar dan takut akan Tuhan. Amin. Memang pagi hari ini agak keras kita berbicara. Nah, tapi hari-hari ini coba kita lihat, suami-suami mulai dingin, mulai kehilangan arah, fungsinya mulai perlahan-lahan padam. Padahal kita semua tahu roh memang penurut, daging lemah. Kita udah tahu kalau daging lemah, jangan kita berpusat kepada daging. Kalau kita tahu daging itu lemah, karena dia akan menyeret kita untuk kehilangan kontrol kita di hadapan Tuhan. Jadi Kejadian pasal 3 ini bukan saja berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, tetapi bagaimana fungsi-fungsi masing-masing dalam rumah tangga itu tidak berfungsi dengan baik. Kalau lebih kasar saya mau katakan di sini, ketika rumah tangga Kristen kehilangan fungsi, maka kita akan mendapat kutuk dari Tuhan. Ya, jadi hati-hati suami-suami, jangan hanya engkau melihat dunia saja, tidak engkau membawa. Firman Tuhan berkata apa? Kita akan menjadi terkutuk
Karena itu tugas kita di mata Tuhan. Demikian juga istri-istri. Istri-istri itu menjadi pelengkap dalam rumah tangga. Tujuannya apa? Ketika suami sudah menyampaikan, maka fungsi istri apa? Mengingatkan kepada suaminya. Amin. Jadi ketika istrinya bilang, wah suami saya ini sudah rohaninya mulai mati nih. Tanggung jawab istri mengingatkan kepada suami, lu jangan terlalu di situ, itu rohanimu mulai perlahan-lahan mati. Ya, keberkahan akan Tuhan perlahan-lahan mulai surut. Istri harus mengingatkan. Ya, sebagai pendamping yang baik harus mengingatkan, bukan membiarkan dia untuk jauh dari Tuhan, apalagi membelanya. Ya? Mari kita terbuka di mata Tuhan. Jadi betapa dahsyat rumah tangga ini, saudara, yang Tuhan ingin mau kita bawa. Itu yang pertama. Jadi ketika rumah-rumah tangga orang percaya kehilangan fungsi, maka yang pertama, kehilangan hadirat Allah dan rasa ketakutan itu mulai menjusuk masuk dalam hidup kita. Saya mau nanya, kalau orang takut bisa nggak berpikir sehat? Tidak bisa. Kalau orang takut tidak bisa mengambil atau berpikir sehat atau mengambil tindakan yang jitu untuk bisa memberikan sebuah pemaparan yang rasional dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya apa? Jangan pernah bertanya kepada orang yang sedang takut. Amin. Jangan pernah engkau meminta solusi kepada orang yang sedang takut. Karena itu tidak jitu. Jadi ketika rumah-rumah tangga Kristen kehilangan fungsi, maka yang pertama, kita kehilangan hadirat Allah dan rasa ketakutan itu mulai masuk. Betapa berdampaknya luar biasa. Dan yang kedua, mari kita lihat kembali ayat 9, ayat 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bahasa Ambonnya bilang, where are you? Bahasa Ambon. Di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Maka yang pertama di sini, yang kedua, Allah itu ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ini pengakuan Adam sendiri. Adam mengatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada. Ini membuktikan bahwa Allah itu ada dan nyata. Artinya apa? Di saat kita merasa takut, Allah merelakan kita mengenal Dia agar supaya kita bisa mengikutinya, sehingga cara kita tidak salah. Jadi poin yang kedua di sini, Allah itu hadir, Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar menyimak
sehingga hidup kekristenan kita mengalami pertumbuhan, bukan turun. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi dua hal yang kita dapat yang di dalam ketika fungsi kekristenan kita tidak berfungsi dengan baik, dampaknya luar biasa, bukan? Nah, mari kita lihat bagaimana kita menjawab semua yang ada. Ya, mari kita lihat, supaya kita bisa dapat melihat ada solusi atau ada semacam jalan keluar untuk bisa kita keluar dari semua yang ada. Mari kita buka di dalam Markus pasal 6 ayat 49 sampai 52. Markus pasal 6 ayat 49 sampai 52. Saya bacakan buat saudara. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera dia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap pikir. Saudara, di dalam perjanjian baru dapat kita lihat dan kita baca barusan, orang yang menghadirkan Yesus dalam hidup mereka, orang yang mendatangkan Yesus dalam rumah tangga mereka, maka segala badai akan berakhir. Amin. Amin. Segala badai, segala beban hidup akan berakhir. Jadi kalau tadi dalam perjanjian lama, ketika kita kehilangan fungsi, kita dikutuk Tuhan. Kita dikutuk Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus menggenapinya. Dan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Jadi apa intinya? Di tengah-tengah badai yang sulit ini, di tengah-tengah persoalan hidup yang rumit ini, tidak ada cara lain dan tidak ada usaha lain selain kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Katakan kanan kiri, mulai hari ini hadirkan Yesus dalam hidup kita. Tidak ada cara lain, saudara. Cara lain akan lebih membawa saudara jauh dari Tuhan. Coba saudara perhatikan ya. Kalau kita 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah ke ibadah, rasanya gimana itu? Mau datang ibadah, itu membuktikan pengaruh lingkungan. Jangan engkau remehkan. Amin. Pengaruh lingkungan jangan engkau remehkan. Makanya di sini harus dituntut kita berfungsi. Suami selain mencari nafkah, tapi di atas segalanya yang lebih tinggi adalah membawa rumah tangga itu takut akan Tuhan. Istri mengingatkan, sebagai pelengkap mengingatkan, dan dia mulai mengasuh, membina anak-anaknya takut akan Tuhan. Sehingga ketika anak-anak kita menjadi besar, dia mengenal Allahnya, hidupnya tertib, hidupnya betul-betul berwibawa, hidupnya benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dari awal kita sudah tanamkan, kita sudah ajari tentang hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan akhir-akhir ini hidup dunia ini sudah tidak terarah, saudara. Kita bukan setelah kemarin kita divaksin,
Ini sekarang informasi baru lagi, ada varian virus yang lain lagi yang datang. Lalu yang kita sudah vaksin kemarin itu fungsinya apa? Lalu kemarin yang kita sudah divaksin itu fungsinya apa dalam tubuh kita? Jadi apa? Kayaknya seperti apa? Kita ditipu setelah sudah divaksin, baru mulai dimunculkan informasi baru. Itu sudah nggak berlaku. Ini lagi yang baru ini. Mau jadi apa? Sementara harga vaksin itu begitu mahal. Ya? Indonesia menguncurkan beli harga vaksin itu dari APBN sekitar 600 triliun ditambah dengan uang dari WHO 120 triliun. Coba saudara bisa hitung, hanya dalam waktu 1 tahun lenyap. Hari ini dibilang ada varian baru lagi yang masuk. Lalu berarti vaksin kita kemarin sudah nggak kenal lagi. Itu kalau mau ikut cara dunia, saudara ya. Amin. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kekebalan. Imunitas kita tuh Tuhan sudah kasih. Apa? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga hidupmu. Amin. Imunitas kita sebetulnya sudah ada. Ya, imunitas kita sebetulnya sudah. Coba saudara lihat, di badai ini mematikan mereka. Tetapi Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika Tuhan Yesus datang naik dalam perahu mereka, badai pun reda. Ini masih kurang apa? Tuhan sudah memberikan imunitas kepada saudara dan saya. Apalagi yang saudara khawatirkan? Apalagi yang saudara takutkan? Apalagi yang menjadi kecemasan saudara? Kecemasan saudara adalah ketidakpengetahuan saudara tentang Allah. Jadi ketika rumah tangga kita tidak berfungsi, maka kita kena kutuk, saudara. Kalau kita kena kutuk, berusaha dengan 2 tangan apalagi, saudara, tidak bisa saudara membuat apa-apa. Tapi mari kita masuk dalam perjanjian baru. Yesus menyempurnakannya. Dengan apa? Hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Hadirkan Yesus dalam persoalanmu. Hadirkan Yesus dalam sakit penyakitmu. Hadirkan Yesus dalam pergumulan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika Yesus naik ke dalam perahu, badai pun menjadi tenang. Amin. Imunitas kita sudah ada, saudara. Jadi jangan saudara mencari-cari imunitas lain lagi. Imunitas yang lain akan membuat saudara bingung dan akan membatasi pengenalanmu dengan Tuhan. Masih kurang apa Tuhan berikan kita imunitas? Imunitas apa? Kekebalan. Imunisasi kita itu Tuhan sudah kasih. Orang percaya. Apalagi yang kita takutkan? Apa menjadi kecemasan? Yesus sudah beritahu. Cuma saja kamu tidak mau memakai ini. Kamu lebih justru suka memakai cara dunia. Ya? Lalu pertanyaannya, apakah kita di dalam Tuhan kita tidak bisa mengalami satu masalah? Oh, sangat bisa sekali. Bahkan ada orang saja sementara berkhotbah mati. Itu jadi masalah bagi orang percaya. Yesus saja yang dia punya surga aja dia rela mati di tiang besari. Tetapi kematian kita adalah kematian yang merupakan keuntungan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita manusia kadang-kadang gengsi. Tidak mau mati karena corona, tidak mau mati karena segala macam. Sebenarnya itu kan tidak boleh seperti itu kita berpikir. Karena mau bertahan apapun kita mati. Tetapi bagi kita orang percaya, Tuhan bilang kematian bagi orang percaya adalah sebuah keuntungan. Lalu apa lagi yang kita takutkan? Apalagi yang
adalah keuntungan. Jadi mari coba kita berpikir secara iman. Kita berpikir secara iman agar cara berpikir kita tentang Tuhan itu bertumbuh. Kalau enggak hanya di situ, tapi kita selalu menyalahkan orang. Adam tadi firman Tuhan yang kita baca, ketika dia tidak berfungsi, Hawa tidak berfungsi apa? Tuhan kutuk mereka. Dan mereka bersusah payah untuk menjalani hidup ini. Yesus menyempurnakan. Yesus hanya berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, firman Tuhan berkata, maka redalah semua badai itu. Dan imunitas kita. Ya, jadi baik orang tua, mari kita sebelum Tuhan panggil, kita ajarin anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Jangan kita membiarkan anak-anak kita tidak mengenal Allah. Supaya kita tidak punya beban. Ya? Supaya kita tidak punya beban. Ini luar biasa, saudara. Saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Jadi saudara tidak perlu ini dan itu. Saudara jaga aja fungsi saudara di hadapan Allah, jangan sampai tidak berfungsi. Maka jika berfungsi, Tuhan berkata, Dia akan memberkati kita. Amin. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan mengambil alih segala persoalan-persoalan kita. Masalah kita, Dia akan mengambil alih. Jadi jangan coba-coba dengan rohanimu. Jangan saudara menganggap enteng rohanimu. Karena lingkungan di mana tempat engkau berada itu sangat mempengaruhi rohani. Coba mari kita komitmen. Kita saling mengingatkan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Lewat apa? Kita sudah punya WA group. Coba setiap pagi itu kita kumandangkan isu-isu rohani yang baik. Kita saling kirim ayat-ayat firman Tuhan. Sudah ada WA group, tidak digunakannya. Mereka lebih memilih mengikuti keinginan daging. Padahal dibilang apa daging tadi apa? Lemah. Coba bangun dong jam 4 subuh. Sharing firman Tuhan. Supaya kita saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Ya, sharing. Mungkin kita baca ada ayat berapa diberkati, kita seringkan ayat itu. Ketika orang lain membaca diberkati, orang lain membaca dibangun rohaninya, orang lain membaca diberi kekuatan, maka kita sudah menjadi saluran berkat. Kita sudah menjadi alat Tuhan dipakai untuk memberi kekuatan kepada orang lain yang membaca firman yang memberkati kita. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saudaraku, firman Tuhan memang minggu ini agak keras, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita supaya masing-masing kita berfungsi. Ada begitu banyak jiwa yang ada di sekitar kita, yang seharusnya kita harus bawa mereka mengenal Kristus. Roh itu sudah hilang dalam hidup kita. Ya? Roh itu sudah hilang dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan berkata, kehendak Allah yang paling tinggi apa? Membawa jiwa-jiwa baru untuk mereka diselamatkan. Itu kehendak Allah yang paling tinggi. Mari kita mau belajar. Coba saudara kita yang ada berapa orang ini? Kita bawa 2 aja.
mereka mengenal Kristus. Apakah luar biasa? Hah? Apakah luar biasa? Padahal kita tahu teman-teman kita, saudara-saudara kita hari Minggu, kita tahu mereka, aduh menyanyiakan hidup mereka. Kesana kita punya hati, kita kan yuk mandi saya tunggu, kita beribadah. Itu jauh lebih kita. Amin. Jadi saya akhiri khotbah saya di pagi hari ini dengan satu kata, berfungsilah engkau di dalam hidupmu sebagaimana Tuhan tuntut. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Amin. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Mari kita akan naikkan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Yesus.
menginginkan kita berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, lingkungan, di masyarakat dan di mana saja kita berada. Sehingga pencapaian pertumbuhan rohani kita itu bisa terukur dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Buka hatimu dan akui di hadapan Allah bahwa Tuhan, selama ini saya terlalu egois, hanya mementingkan diri saya sendiri, hanya melihat ukuran kebutuhan jasmani saya saja. Sehingga semua ini menutup mata rohani saya untuk mengalami pertumbuhan dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ini adalah konsep yang keliru. Akui di hadapan Allah, agar supaya lewat pengenalan firman Tuhan yang keras ini, kita semua tahu, kita semua memperbaikinya, agar ke depan hati kita selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber satu-satunya dalam hidup kita. Dia adalah kunci hidup kita. Dia adalah sumber pengharapan kita, sumber keselamatan saudara dan saya. Tidak ada orang yang mengundang hadirat dan lawatan Allah itu dikecewakan. Tapi firman Tuhan menjamin, dan secara kebenaran Allah menjamin, ketika ada hadirat Allah, ketika ada lawatan Allah, maka di sana ada kemerdekaan, di sana ada pemulihan, di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan yang luar biasa. Di sana ada pemulihan ekonomi, ada penstabilan keuangan ketika ada hadirat Allah di sana. Jangan engkau remehkan hadirat Allah dalam hidupmu, karena hadirat Allah lah yang menentukan semua apa yang engkau butuhkan dalam hidup saudara. Saudara, buka hati. Saya percaya ada lawatan Tuhan di ruangan ini yang siap mencamat dan melawan hidup saudara. Yang sakit hati, minta pengampunan dari Tuhan. Yang keras hati, minta pengampunan dari Tuhan. Jangan engkau mempertahankan cara hidupmu seperti itu, karena itu sangat tidak menyenangkan Tuhan. Kita ganti dengan hati yang baru, kita ganti dengan hidup yang baru, hidup yang menyenangkan Tuhan, hati yang menyenangkan Tuhan, hati yang benar-benar rindu akan Tuhan, hidup yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Dan kita berkata tanpa lawatan Tuhan, saya akan binasa. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Angkat tangan saudara. Ku tetap cinta. Roh Kudus sedang melihat mengamati hatimu. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Lebih lembut dan lebih sungguh-sungguh, katakan ku tetap setia. Ku tetap
penyakit yang dirasakannya. Hamba berdoa di pagi hari ini, ulurkan tangan yang penuh kuasa dan ajaib jemaat, angkat penyakitnya dan sembuhkan hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan PLK-nya. Kasih Tuhan Yesus menyembuhkan PLK-nya. Terima kasih Tuhan. Bebaskan hamba-Mu dari penyakit stroke ini dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan PLK. Darah Yesus menyembuhkan PLK. Biarlah dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan salurkan energi baru, kuasa baru, lawatan baru dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini dia semakin disembuhkan dan semakin disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Segala tangan-tangan yang lemah, kaki-kaki yang lemah, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus kuatkan, dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Segala darah-darah yang tersumbat, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan normalkan. Sehingga pagi hari ini adalah mujizat nyata hamba-Mu PLK. Kuatkan istrinya yang selalu menemani dan menopang suaminya. Hamba berdoa dan berkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba serahkan hamba-Mu PLK dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian juga hamba berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di pagi ini. Apapun latar belakang mereka, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun beban hidup mereka, Tuhan hamba berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan hadir dan ambil alih segala beban masalah hidup mereka, pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Yesus. Sehingga di pagi hari ini mereka dapat merasakan sentuhan kasih-Mu, urapan-Mu, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak takut dan mereka tidak lagi cemas akan hidup mereka. Dan jika ada yang datang dengan sakit penyakit, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hamba kembalikan hanya kepada-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan saya serahkan kepada yang memimpin puji. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita semua diberkati firman Tuhan ini. Amin. Amin. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam segalanya. Yes.
kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan kami, setiap tangan-tangan yang memberi. Dan hari ini mungkin umatmu, mereka bekerja selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Dan mereka sadar, mereka tahu apa yang mereka terima 10% adalah milik Tuhan. Dan hari ini mereka boleh bawa dalam rumah. Bapa di surga, Hamba berdoa, biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan mereka diberkati, rumah-rumah tangga mereka diberkati, masa-masa depan anak-anak mereka diberkati, pekerjaan, profesi, usaha-usaha yang mereka sedang kerjakan, Tuhan, buat mereka semua itu berhasil, supaya mereka lebih dan lebih lagi mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Dan biarlah persembahan ini mendukung menopang pekerjaan-Mu, Tuhan, buat gereja Gebina Tuna yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus, Hamba serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian Aku Memuji. Bapa di surga, terima kasih. Pemuliaan Tuhan telah turun atas seluruh umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan penghiburan oleh Tuhan. Dan hamba percaya pagi hari ini urapan Tuhan telah menyertai dan memberkati seluruh umat-Mu yang datang. Kuasa kasih telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka di pagi hari ini, sehingga seluruh jemaat yang ada di pagi hari ini diberkati, diurapi, dan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih saudara, terima kasih ya Tuhan. Dan saudara, hanya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus, diam dan tinggal dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja Gebina Tuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita berdoa untuk pembangunan gereja. Bapa di surga, kembali kami berdoa untuk pembangunan baru Geraha Gebina Tuna. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak atas setiap rencana kami, sehingga semua ini berjalan sesuai kehendak Allah. Hamba serahkan mulai dari perencanaan, pembiayaan, pekerjaan, finishing, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba serahkan pembangunan gereja dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan.